Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita yang judul besarnya mengenai Gembalakanlah domba-dombaku, terdapat dalam 1 dan 2 Petrus. Bagaimana di sini Petrus terus mengamarkan kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan. Bagaimana Petrus dia melewati setiap tantangan, setiap penderitaan, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhannya. Biarpun kita sama seperti Petrus mengandalkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada saat ini kami rindu untuk mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya Harapan pada Kedatangan Kedua. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita akan membacakan setiap ayat-ayat yang akan kami sampaikan. Di sini dikatakan, bacalah ayat-ayat berikut dan perhatikanlah apa yang dikatakannya mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan. Ya, kita dapat membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 4 ayat 5 dan 6. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka janji telah diberikan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Tuhan. Kemudian dalam 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dan juga penghakiman itu dimulai pada kita. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah kuucapkan oleh nabi-nabi kudus, yang mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu, dan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, sejak sesuatu tetap seperti semula, dan pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman Tuhan, firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan oleh hari untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, jadi bagaimana ayat-ayat ini ya sudah memberikan kita amaran-amaran di akhir zaman ini. Ya, pertanyaan bagi masing-masing kita, apakah kita sebagai umat-umat Tuhan kita sudah siap sedia untuk menghadapi hari Tuhan itu? Ya, kita harus siap. Ya, kita harus siap dikatakan. Ya, karena kita sudah mempelajari firman kebenaran Tuhan. Ya, tapi biarlah kita meminta akan tuntunan kuasa Tuhan untuk memberikan kita kesanggupan, untuk memberikan kita kemampuan untuk menghadapi hari itu. Salah satu isu mendasar yang dihadapi oleh mereka yang pertama kali membaca dan mendengar surat 1 Petrus adalah penganiayaan. Petrus memberikan penghiburan kepada para pembacanya dengan pemikiran bahwa sekalipun hidup mereka dihantam aniaya, ada upah di masa depan yang menanti mereka di surga, upah yang tidak dapat diambil. Pada permulaan kitab 1 Petrus, ia menjelaskan bahwa umat Kristen memiliki suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi mereka. 1 Petrus 1 ayat 4. Jadi bagaimana Petrus memberikan pengharapan kepada masing-masing kita. Ya, bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang maha adil itu, ya akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Ya, mungkin kita katakan, zaman dulu Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Dan di zaman akhir nanti Tuhan akan membinasakan kita dengan api. Wah, betapa kejamnya Tuhan kita itu. Ya, sebenarnya Tuhan kita itu tidak kejam. Ya, Tuhan kita itu penuh dengan kasih. Ya, bagaimana Dia mau melatih kehidupan kita. Bagaimana Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini. Ya, oleh sebab itu biarlah ya kita boleh menerima akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat tiba waktunya, dikatakan Petrus mengatakan penganiayaan itu akan menghantam masing-masing kita. Ya, tapi bagaimana ya kita akan diberikan kesanggupan itu bila mana kita mengandalkan Tuhan kita. Ya, bagaimana Petrus sudah melewati itu. Pada saat dia melewati itu, damai surga menjadi bagian Petrus. Ya, bagaimana Petrus melewati itu ya dengan penuh kebahagiaan. Itulah yang ingin, ya mungkin saya pribadi ingin saya rasakan itu. Ya, dan kita juga masing-masing kita. Ya, Petrus mengalami itu dengan penuh kedamaian. Ya, mungkin saya pada saat ini saya merasa saya ini belum siap. Ya, tetapi pelajaran ini mengingatkan bahwa kita harus siap. Ya, kita harus meminta pertolongan satu-satunya hanya dari Tuhan saja. Ya, bagaimana kita dipersiapkan. Ya, begitu jangka waktunya begitu panjang. Ya, Tuhan memberikan waktu. Ya, tetapi waktu yang Tuhan berikan itu biarlah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat mempersiapkan kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Biarlah kita menyambut ya masa itu dengan penuh kedamaian. Ya, karena kita akan meninggalkan masa-masa kesukaran ini, masa-masa kesulitan ini. Ya, kita akan tiba di dalam masa yang penuh dengan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Petrus menyoroti dua hal yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, penghakiman terakhir dan api kebinasaan bagi orang-orang fasik. Dengan kata lain, ia menunjukkan bahwa walaupun menghadapi aniaya sekarang ini, keadilan dan penghakiman akan terjadi. Dan umat percaya akan menerima upah mereka yang kekal. Ya, jadi setiap umat percaya akan menerima upahnya. Ya, bagaimana kita boleh melatih kehidupan kita hari ini. Ya, merubah karakter-karakter kita yang buruk, gantikan itu dengan karakter Yesus. Ya, karena di akhir nanti kita tidak bisa ya mementingkan akan diri kita. Ya, oleh sebab itu biarlah kita melatih untuk kita bisa menjangkau orang-orang ya di luar sana, sehingga mereka juga boleh mengenal akan kasih Tuhan. Sebagaimana Yesus mempunyai kerinduan akan orang-orang di luar sana. Ya, dengan setiap karakter kita. Ya, pada saat mereka melihat ya karakter kita yang baik dan mereka rasakan itu, mereka pun dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya,
Pada saat Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, dimanapun kita berada, baik itu tempat kerja kita, baik itu di jalan, di rumah tangga kita, di jemaat kita, biarlah kita boleh menciptakan roh persatuan, ya, dan roh perdamaian itu menjadi bagian kita. Sehingga pada saat orang melihat kita, mereka boleh merasakan damai itu di dalam kehidupan mereka. Karena inilah tanggung jawab masing-masing kita. Ya, sehingga kita boleh merangkul satu dengan yang lain. Kita boleh menghidupkan kehidupan jemaat yang mula-mula itu. Ya, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mempunyai roh pengorbanan yang besar. Sebagaimana Yesus mempunyai roh pengorbanan yang luar biasa. Sampai nyawanya sekalipun diberikan kepada kita sebagai manusia berdosa. Petrus menyebutkan penghakiman pada 3 kesempatan berbeda. 1 Petrus 1 ayat 17, 4 ayat 5, 6 dan 17. Ia menyatakan bahwa Allah Bapa menghakimi semua orang menurut perbuatan tanpa memandang muka. Ia mencatat bahkan Yesus sendiri siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 1 Petrus 4 ayat 5. Ia juga membuat pengamatan yang menarik bahwa penghakiman dimulai dari umat-umat Tuhan sendiri. Jadi pelajaran kita, saat kita sudah mengetahui akan firman Tuhan dan kita menggunakan kesempatan untuk dapat merubah setiap kehidupan kita, maka kita dapat melihat betapa besarnya kasih Tuhan kita itu. Bagaimana setiap umat Tuhan, setiap masing-masing kita tidak terkecuali akan menerima akan penghakiman itu, baik yang melakukan perbuatan jahat ataupun yang baik. Melalui setiap perbuatan kita akan menghadapi takhta penghakiman itu. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Dikatakan bahwa Yesus siap sedia menghakimi masing-masing kita. Dan ingat, dimulai dari kita yang sudah mempelajari akan firman Tuhan. Kesempatan kita yang telah diberikan untuk kita mempelajari firman Tuhan, untuk kita dapat menghidupkannya. Tapi kalau kita tidak menggunakannya sedemikian mungkin, atau memanfaatkan kesempatan itu untuk kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita, kita tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Saatnya sudah semakin singkat. Oleh karena itu, keputusan kita saat ini bukan nanti. Karena Tuhan mau kita semua selamat. Oleh karena itu, Dia terus menghimbau kepada kita melalui pelajaran-pelajaran ini, mengingatkan kita untuk kita mulai sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dikatakan di sini, Petrus menyatakan atau juga menekankan bahwa orang-orang fasik akan dibinasakan dengan nyala api seluruhnya. Petrus meluangkan waktu menguraikan masalah yang muncul tentang apa yang benar dan tidak Yesus pasti datang kembali. Dia menunjukkan bahwa penundaan kedatangan Yesus kedua kali adalah untuk memungkinkan lebih banyak orang bertobat dan diselamatkan. Dia juga menunjukkan bahwa kepastian perhitungan pada masa depan seharusnya meyakinkan semua orang yang hidup dan hidup untuk suci dan saleh. Dengan demikian, sekalipun Petrus berfokus pada keadaan saat ini, pada kehidupan Kristiani praktis, tetap saja juga bagi pembacanya, dia perhatikan harapan mereka di masa depan yang menanti mereka. Singkatnya, sebagaimana keadaan itu saat itu, mereka harus terus maju di depan dalam iman dan penurutan. Mengapa Anda harus terus maju dalam iman dan penurutan? Bagaimana keadaan dan apa pilihan Anda saat ini? Jadi sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali, kalau kita hanya mempelajari firman Tuhan, tapi tanpa kerendahan hati dan tanpa penurutan, kita tidak dapat mencapai kehidupan yang Tuhan inginkan. Jadi himbauan kembali kepada masing-masing kita. Saat kita membaca pelajaran ini, saat kita mendengar akan setiap pelajaran, apa tindakan kita yang kita harus ambil untuk mempersiapkan diri kita? Pertanyaan itu harus ada dalam kehidupan kita. Dan melalui pelajaran ini dapat kita diingatkan kembali. Tuhan, apa yang harus saya buat? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk saya dapat mendapatkan kehidupan yang Engkau kehendaki? Tanyakan kepada Tuhan melalui doa kita,
melalui kerendahan hati, dan juga minta kepada Tuhan untuk memberikan kita sebuah penurutan itu. Karena kita sebagai manusia, kita tidak sanggup untuk saat ini, mungkin 1 jam ke depan kita tidak sanggup untuk menurut kepada Tuhan. Tapi kalau kita meminta Tuhan untuk Dia yang menuntun kita, kita akan mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen hari ini. Marilah kita meminta Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa kehidupan kita untuk terus berserah. Serahkanlah setiap kehidupan kita, dan marilah kita berjaga-jaga, karena iblis akan kembali dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Dia akan menggempur kita bila mana kita mau berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Maukah kita hari ini meminta Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita? Maukah hari ini meminta Dia memberikan kita penurutan yang sejati? Bukan karena kita mau masuk surga, kita apa? Mau menurut. Kalau kita mempunyai motivasi seperti itu tidak akan bertahan. Tapi kalau kita mempunyai motivasi bahwa kita menurut, apa yang kita lakukan itu adalah benar dan kita mau melakukan, dan teruslah lakukan itu untuk menjadi contoh bagi orang lain. Pertanyaan bagi kita, apakah kalau tidak ada surga kita akan terus berbuat baik? Apa kita terus bersiap untuk kedatangan? Pertanyaan bagi masing-masing kita untuk kita renungkan. Kalau kita tidak sudah tahu itu yang benar, marilah kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan menurut kepada Tuhan, dengan tidak meminta imbalan itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia akan memberikan kita satu kesempatan untuk berhidup bersama-sama dengan Dia. Satu kesempatan yang sangat luar biasa. Tuhan kita tidak melihat kita berjuang dan tanpa memberikan kita sebuah harapan. Dia memberikan kita sebuah harapan, yaitu hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Maka keputusan kita hari ini membawa kita kepada kehidupan itu. Biarlah menjadi doa kita, menjadi pergumulan kita, dan marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena saat kita sudah dikuatkan, kita patut untuk menguatkan orang lain, sehingga kita semua tidak ada yang tertinggal. Kita semua masuk ke dalam kerajaan yang Dia telah sediakan bagi masing-masing kita. Ya, oleh sebab itu biarlah kita terus maju dalam iman dan penurutan Amin. kita. Tidak ada pilihan lain. Hanya iman dan penurutan itulah yang membawa kepada kehidupan yang baru. Ya, biarlah kita terus melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita katakan, Tuhan, selidikilah hati saya. Apakah saya sudah benar-benar tulus dan murni mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi saya, dan ajarlah saya, Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Biarlah kita meminta akan roh kerendahan hati itu. Biarlah kita meminta bagaimana Tuhan dapat mengajarkan kita untuk mempunyai roh pengorbanan itu di dalam kehidupan kita. Dan hari ini biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sahabat terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, karena di sini Petrus bagaimana dia mengatakan harapan pada kedatangan yang kedua. Ya, bagaimana Petrus memberikan pengharapan, memberikan amaran itu terlebih dahulu. Ya, jadi kita tidak kaget untuk menghadapi di akhir nantinya. Ya, biarlah kita boleh tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh jadikan Tuhan itu sebagai fondasi kita. Dan biarlah iman seperti Yesus itu akan menjadi bagian kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Biarlah kita boleh merenungkan itu dalam kehidupan kita, dan biarlah kita dapat mempraktekkan itu. Ya, sehingga dalam setiap praktek-praktek itu kita akan mendapatkan kedamaian surga yang akan menjadi bagian kita dan juga menjadi bagian bagi orang-orang lain. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.